حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقرارا به والتوحيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي lasyadid. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Sampai-sampai kita pun tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 18, kalian tidak akan pernah sanggup menghitung berapa banyak nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Salam serta salam semoga juga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga juga tercurah kepada kita sekalian selaku pengikutnya yang tetap setia, yang senantiasa selalu menteladani sikap dan perilaku beliau dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan kehidupan kita. Di antara teladan yang patut kita renungkan dari perjalanan hidup Rasulullah SAW, seperti diceritakan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, buku tafsir Al-Quran Azim, beliau mengutip sebuah hadis dari Imam Ahmad yang berasal dari sahabat Nabi SAW, yaitu Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu, Ata Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ilun fa'amara lahu bitamratin falam ya'khudha summa ata al-akhir. Suatu kali, kata Anas bin Malik, datang kepada Rasulullah SAW seorang pengemis. Jadi pengemis itu di zaman Nabi juga ada, bukan hanya sekarang. Lalu Rasul memberikan tuh sebutir kurma, sebutir. Ditolak, gak mau dia terima. Sebutir kurma gak ada nilainya mungkin di mata pengemis itu. Tolak. Falam ya'khudha, gak diambil. Dibiarkan berlalu. Kemudian datang lagi seorang pengemis yang berikutnya, dan itu para sahabat menyaksikan, Pak. Datang pengemis berikutnya, kemudian fa'amara lahu bitamratin. Kemudian diberikan lagi kepada pengemis berikutnya itu sebutir kurma. Tentu saja kurma tamro itu sudah masak, Pak. Yang kita suka beli di pasar itu, di warung atau di toko, itu tamro namanya. Dia ada 3 kurma. Ada balah yang masih kuning tuh, dia balah, itu balah namanya. Kalau yang tamar itu yang suka kita makan, yang warna coklat itu, berikan tamar. Lalu pengemis tadi berkata, Subhanallah, tamratun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk terima kasih
Jadi pengemis tadi, yang kedua tadi, mengucapkan terima kasih dengan mengucapkan subhanallah, tamratun min rasulillah, ini kurma dari Rasulullah. Apa kemudian yang Rasul lakukan? Ya. Famarul jariyah, disuruh pembantunya itu, ajak tuh pengemis itu, izhabi ila ummis salamah, ajak pengemis itu kepada Ummi Salamah, ya. Fa'utiyahu arba'ina dirhaman allati indaha, kemudian diberikan kepada pengemis itu 40 dirham. Tuh, coba kalau sekiranya pengemis yang pertama tadi dia terima, mungkin dia pun diberikan. Tapi kalau tidak menerima, maka pengemis yang berikutnya itu diberikan oleh Rasulullah SAW 40 dirham. Wah, luar biasa, Pak. Ini ya, Anas bin Malik memberikan penjelasan yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, menjelaskan tafsir surat Ibrahim ayat 7 yang tadi saya bacakan, ya. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya. Wa ta'azzana itu, ya, jika atau ketika Allah mengumumkan, memberitahukan, ta'azzan itu mengumumkan atau memberitahukan, memaklumatkan kepada siapa? Kepada kita. Lain syakartum, jika kalian bersyukur dengan sungguh-sungguh, lahnya dalam taukid. Jika engkau bersyukur sungguh-sungguh atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la azidannakum, pasti, lahnya dalam taukid lagi, menandakan pasti, la azidannakum, akan kami tambah dengan sungguh-sungguh, pasti akan kulipat gandakan pemberian kepadamu kalau kita sungguh-sungguh bersyukur. Karena kalau nggak ditafsir begini kan, oh penjelasannya begitu. Contohnya tadi tuh, dia bersyukur, berterima kasih, Allah tambah kontan langsung. Kita pun begitu mestinya. Cuma kadang-kadang kita terima kasih nggak sungguh-sungguh, ya Pak. Kadang-kadang Allah itu memberikannya tidak langsung. Kan kata Rasul bilang, innallaha la yamtur zaba minas sama. Allah itu tidak akan pernah menurunkan hujan emas dari langit itu, Pak. Enggak akan. Enggak ada hujan emas dari langit itu. Jadi hujan rezeki itu enggak ada yang berupa materi itu, tapi melalui orang. Sehingga Rasul ajarkan, kata Rasulullah hadis Imam Tirmizi, ya, man suni'a alaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan katsiran faqad ablagha fis sana di sahih. Kata Rasulullah SAW, siapa saja yang diberikan sesuatu kebaikan oleh orang lain tuh, ya, kita dikasih sesuatu, kasih pohon mangga sama tetangga, ya, kasih jambu, kasih apa sajalah, ditolong, dibantu tuh. Lalu faqala li fa'ilihi, berkata kepada orang yang memberikan tadi tuh, jazakallahu khairan katsir. Itu doa, Pak. Semoga Allah melipat gandakan pemberian kepadamu, kepada yang memberikan itu. Faqad ablagha fisa, itu cukup sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini biasakan. Kalau kita mendapatkan pertolongan, bantuan, ya pemberian apa aja, baik yang material maupun non materi. Anak saya dibantu oleh teman saya keterima kerja di PNS tuh. Anak saya dibantu tetangga saya keterima di perusahaan swasta, di BUMN atas bantuan dia. Ucapkan terima kasih. Karena sebetulnya itu dari Allah Subhanahu wa taala melalui teman kita. Kata Rasulullah SAW, Imam Tirmizi, Pak. Kata Rasulullah, "Man lam yashkur linnas lam yashkur lillah."
Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada orang lain, ya, maka sebenarnya dia tidak pernah bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berterima kasih kepada orang lain itu, ya, itu tanda kita berterima kasih pada Allah, tanda kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita misalnya, ya, ada berita tentang kebaikan, anak saya keterima di perguruan tinggi kemarin, negeri, anak kita lulus cum laude S2, ya. Saudara saya terima pensiun, ya, uangnya segepok. Kerabat saya, teman saya, ya, teman kita misalnya itu, tetangga, teman kerabat, teman alumni, lolos keterima jadi anggota kabinet Merah Putih. Apakah jadi menteri, jadi wakil menteri, atau jadi staf apa saja di kabinet Merah Putih, maka itu syukuri sebagai teman. Karena sebenarnya itu karunia yang bukan hanya diberikan kepada teman kita yang diangkat jadi kabinet Merah Putih, tapi juga bagi diri kita sebagai sahabat temannya. Karena itu merupakan basyirah, berita baik. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, ya, yang diriwayatkan Jabir bin Hashim, "Idza ja'ahu basharan amaran basharan bihi harru sajidan syakiran lillah." Rasulullah, kata Jabir, jika mendengar berita yang baik dari malaikat Jibril tuh, ya, hadisnya memang panjang, Pak. Jika dapat berita kebaikan tentang diri Rasulullah, ya, salam dari Allah tuh, apa yang dilakukan? Sujud syukur, haru syajidan syakiralillah, dia buru-buru, Pak, merunduk kepalanya dan sujud syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai bentuk terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berita informasi yang sampai kepadanya, yang membanggakan, memberikan kebaikan kepada dia, membahagiakan. Kan kita kalau dapat berita tentang anak lulus itu kan gembira, Pak. Enggak ada yang pasti gembira, ya. Keterima di PNS, lulus SMA, lulus SMP, anak kita tuh, kita bahagia, gembira. Pernahkah kita kemudian bukan hanya sekedar alhamdulillah, tapi sujud syukur seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Sekali saya sujud, dah, nggak perlu takbir, sujud. Bacanya gimana? Kalau Bapak hafal, boleh ada bacaan sujud sama seperti sujud tilawah tuh, ya. Sujud tilawah kalau imam baca ayat as-sajadah, kita disunahkan sujud tilawah. Baca itu nggak apa-apa. Kalau nggak hafal, baca yang biasa Bapak hafal. Apa? Subhana rabbil a'la wa bihamdihi 3 kali sudah. Sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kan pada hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Itu surat An-Nahl ayat 53. Semua yang memberikan kenyamanan, kebahagiaan berupa nikmat itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Imam Ghazali, syukur itu harus ada 3. Imam Ibnu Qayyim juga sama, ya. Dia lebih rinci tentang rukun syukur. Nah, jadi kayak gitu. Rukun syukur itu kata Imam Ibnu Qayyim ada 3. Pertama, meyakini bahwa nikmat itu dari Allah. Amalan hati.
hati, meyakini dengan hati bahwa nikmat itu dari Allah dan diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Amalan hati, ya. Yang kedua dengan lisan, bentuk syukur nih. Apa? Menceritakan tentang nikmat yang diberikan dan tidak termasuk pada kategori riya. Nanti baca surat Ad-Duha itu, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Apa saja segala nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, boleh kamu ceritakan sepanjang tidak ada unsur riya dan ujub. Ceritalah. Aduh, Jeng, alhamdulillah anak saya keterima, ya, kerja di BUMN, ya. Alhamdulillah, ya. Anak saya yang bungsu itu sekarang selesai S3-nya. Wah, luar biasa. Cerita tentang kebaikan. Alhamdulillah, itu kakak saya operasi bypassnya berhasil. Ya. Cerita. Allah nyuruh kita menceritakan tentang kenikmatan. Amma binikmati rabbika fahadits. Dengan ucapan. Boleh mengucapkan alhamdulillah, boleh. Dan yang ketiga, bukti syukur itu dengan menggunakan seluruh anggota badan kita. Ya, anggota badan kita ini apa maknanya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hadir sholat Jumat ini, ya, syukuri. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaji silaturahmi itu semua bentuk syukur dengan anggota badan. Mudah-mudahan kajian kita di sini melaksanakan ibadah Jumat ini di samping sebagai sebuah kewajiban juga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani baikum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Bisa dijumpai dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Siti Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tatafattara rijlahu faqultu ya Rasulullah atakallaf hadha faqad ghafara laka ma taqaddam min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afala akun abdan syakura. Atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sholat malam, ya, sholat malam, apakah itu tahajud, sholat hajat, sholat witir, ya, sholat taubah, sholat istikharah, macam-macam sholat malam itu, maka dia akan berdirinya lama dan jumlah rakaatnya banyak, ya, minimal 11, minimal 13 sampai mungkin 20. Berdirinya lama sampai betisnya itu bengkak-bengkak, Pak. Kakinya bengkak, saking berdirinya lama. Lalu Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, apa sih kamu ini? Sholat sampai begitu lamanya, sampai kaki kamu tuh bengkak-bengkak sih. Bukankah kamu itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bebas dosanya masa akan datang? Ya. Sudah dijamin kehidupannya. Enggak perlu repot-repot mestinya ya Rasulullah. Yang menyusahkan diri seperti itu, kata istrinya. Lalu kata Rasul bilang gitu, afala akun abdan syakura. Yang syak, apa enggak boleh kalau saya ini, ya,
mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sholat malam. Jadi bentuk syukur itu juga bisa direfleksikan dalam bentuk sholat tuh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jika kita pengen menteladani Rasulullah SAW, ikuti sunnah. Apa diantaranya? Syukur dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan anggota badan. Mudah-mudahan ini semua menjadi tambahan ilmu bagi kita yang diberikan kemudahan untuk memahaminya dan mempraktekannya. Mari kita sama-sama tutup munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijaika khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa warzuqna tibah wa arina al-batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'alna jam'ana jam'arhuma fattaghfirukan tafarruqa ma'suma. Rabbana lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqim imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ba'dallah innallaha muqimul ihsan wa ita'izul qurba wa innal fasil munkar wal bagh yanzukum lakum tadhakkarun washkuru ala ni'matikum wa la dzikrullahi akbar.